Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Di sebelah saya ada Ibu Christine selaku guru biologi. Selamat siang, Bu Christine. Selamat siang, Pak Eva. Bagaimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan, kabar baik. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dan nantinya dari percakapan ini akan dilanjutkan dengan observasi langsung di kelasnya Ibu Christine. Gitu. Nah, tujuan kenapa kok saya melakukan percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sekaligus untuk mengevaluasi pada saat itu melakukan pembelajaran di kelas. Nah, itu Bu. Lalu di percakapan ini akan ada beberapa hal yang nantinya saya tanyakan ke tujuan pembelajaran dari yang nanti Ibu sampaikan itu apa ya, Bu? Ya, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis sistem organ pada dirinya dan sistem organ pernapasan pada manusia. Itu baik. Lanjutkan lagi untuk area pengembangannya nanti apa ya, Bu? Yang area pengembangannya adalah tentang pengetahuan dan juga pengetahuan. Adapun aspek pengetahuan, anak mampu untuk menganalisis sistem organ yang ada pada sistem pernapasan tersebut. Organ apa saja peran dan fungsinya. Kemudian untuk aspek keterampilan, nanti siswa mampu untuk membuat karya dan presentasikan di depan kelas bersama dengan anak-anak. Luar biasa. Lalu berikutnya, Bu, ya, untuk rancangan mungkin juga bisa dikatakan strategi ataupun model pembelajaran yang nanti diterapkan di kelas itu seperti apa ya, Bu? Ya, baik. Untuk pembelajaran ini saya menggunakan discovery learning. Discovery ini agar anak-anak itu mampu meninjau dan juga menemukan apa yang menjadi bagian-bagian dari organ pembentuk sistem pernapasan manusia. Untuk mendukung strategi baik itu di rancangannya nanti ataupun model pembelajaran yang sudah dipersiapkan tadi, media pembelajaran yang sudah dipersiapkan apa ya? Ada pikiran yang digunakan. Karena di kelas itu ada heterogen, ada pembelajaran media auditory, ada yang visual, dan juga ada yang kinestetik. Saya menyediakan media-media pembelajaran, ada yang berupa video, kemudian ada yang berupa artikel, kemudian juga ada berupa model paru-paru yang nanti akan dipraktikkan oleh anak-anak yang memiliki belajar. Luar biasa. Jadi dari awal sudah mempersiapkan diferensiasi konten ya, Bu, ya. Luar biasa. Baik. Kalau begitu kapan Bu pelaksanaannya nanti, Bu? Adapun pelaksanaannya hari Jumat, tanggal 3 November. Baik, Bu, nanti tanggal 3 yang hari Jumat saya akan masuk ke kelasnya Bu Christine untuk melaksanakan observasi langsung dan melihat apa yang dilakukan di kelas. Saya akan mencatat poin-poin penting atau apa saja yang nanti terjadi di kelas. Gitu ya, Bu, ya. Nah, nanti setelah melakukan observasi itu kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Pada percakapan pasca observasi ini kita akan didampingi oleh pengajar tadi. Dari percakapan kita hari ini, apa yang kita dapatkan? Dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan adalah mempersiapkan pembelajaran. Saya harus lebih lagi untuk menyediakan apa yang menjadi sesuai kebutuhan murid. Namun karena kita saat ini berbeda, kita harus memperhatikan kebutuhan murid. Luar biasa, Bu Christine. Sangat menantikan apa yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas ya, Bu, ya. Saya akan tunggu, saya akan hadir di kelasnya Ibu pada hari Jumat tanggal 3 November. Terima kasih ya, Bu. Selamat siang. 100 hingga 3.500 cc. Dalam keadaan biasa, udara yang dihirup kurang lebih 500 cc. Dari jumlah tersebut, hanya 350 cc
yang sampai kepada paru-paru. Sedangkan 150 cc hanya mengisi ruangan sepanjang saluran pernapasan yang disebut sebagai spirometer. Ya, oke. Jadi jenis pernapasan ada dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasinya dan berdasarkan obatnya. Berdasarkan lokasinya yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Berdasarkan obat yang digunakan yaitu pernapasan dada dan pernapasan otot. Seperti yang sudah disinggung sama Violin tadi, terjadi pernapasan eksternal dan juga internal di dalam alveolus. Nah, pernapasan eksternal sendiri merupakan proses difusi O2 dari alveolus ke kapiler darah yang diikuti dengan proses difusi CO2 dari kapiler darah ke alveolus. Sedangkan pernapasan internal merupakan proses difusi O2 dari kapiler darah ke sel tubuh yang diikuti dengan proses difusi CO2 dari sel tubuh ke dalam kapiler darah. Nah, ini merupakan gambar dari mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru, dan ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari paru-paru. Apakah yang dimaksud dengan pernapasan dada? Pernapasan dada merupakan inspirasi yang terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat. Ini membuat volume di dalam rongga dada bertambah besar dan tekanan rongga dada mengecil, sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Pada ekspirasi, otot tulang rusuk berelaksasi dan turun, sehingga volume rongga dada akan mengecil, sedangkan tekanannya membesar. Tekanan ini pun akan mendesak di paru-paru sehingga membuatnya membesar. Keadaan ini yang menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong ke bawah. Dan yang selanjutnya adalah pernapasan perut. Apakah yang dimaksud dengan pernapasan perut? Pernapasan perut merupakan inspirasi yang terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Diafragma masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil. Hal ini diikuti oleh paru-paru yang mengembang dan mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer. Udara pun bisa masuk setelah itu. Nah, sekarang pernapasan ekspirasi bermula dari otot diafragma yang berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung, menekan rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga udara dalam paru-paru pun turun. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Thank you. Oke, beri plus untuk semuanya. Kita sudah menjelaskan mendengarkan presentasi dari kelompok Arcelia. Ya, selanjutnya satu pertanyaan. Oke, ada yang angkat tangan? Itu kan di proses difusi sel darah merah dari biru menjadi merah. Itu ada reaksinya atau gimana itu? Dan kenapa itu menjadi merah? Jadi kalau di video tadi itu awalnya yang namanya RBC tadi itu kan warnanya biru. Nah itu tuh ada reaksi. Nah jadi darah memang awalnya itu normalnya sebenarnya darah itu berwarna biru. Cuman setelah difusi dari alveolus ke dalam sel darah, oksigen akan bereaksi sehingga menyebabkan sel darah dari warna biru menjadi warna merah. Jadi itu karena oksigen. Apakah ada alasan mengapa itu menjadi merah? Seharusnya itu karena kandungan
kandungan hemoglobin atau Hb di dalam sel darah merah. Oke, terima kasih ya. Beri aplaus untuk kelompok mereka. Oke ya, kepada kelompok 2, Gabriela, kelompok 2 dipersilakan. Selamat pagi, Miss Christine dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Gabriela. Saya Kimberly. Saya Yukio. Saya Salma. Saya Kena. Jadi hari ini kita akan menunjukkan karya yang telah kami buat. Halo Kim. Aisyah. Mau ikut jalan-jalan nggak, Sam? Sorry, aku ada tugas besok. Oh, ya, aku bilang pakai teman kita ya. A few moments later. Nah, Nen, kamu masih ngapa? Iya, aku nganggur. Loh, daripada gitu, mending kamu ikut aku jalan sama yang bisa panggil. Boleh. Kamu suka aku beli video apa? Kan berputih. One hour later. Meanwhile, Hah, kira pingsan? Yaudah, aku bangun sana. just like again. Bangun, Ken. Ken, bangun. Gimana? Kamu di rumah sakit. Tadi kamu pingsan di jalan. Ya, kenapa? Baru ya hitam. Pengen rokok. Pengen lu pengen rokok. Ada sih. Ada itu Ken. Ini rokok. Salah kamu. Aku janji sama janji. Aku sama janji. Sampai kayak lu GWS. GWS. In a flashback. Mari kita bikin dulu sebentar. Di the scenes. Kamu jangan Yang digunakan untuk menyaring udara dan mengeluarkan partikel-partikel. Selanjutnya yaitu faring. Jadi faring terletak di belakang rongga. Rongga hidung untuk berfungsi meneruskan udara ke laring. Di faring terdapat tonsil atau biasa kita sebut amandel. Tonsil ini merupakan kelenjar kecil di tenggorokan yang berfungsi untuk mencegah infeksi-infeksi. Pertanyaan saya, kalian telah menerangkan bahwa di dalam hidung ada saraf-saraf penciuman. Kira-kira dari foto anatomi hidung yang kalian telah tunjukkan di dalam presentasi, di manakah letak saraf-saraf tersebut? Dan juga jelaskan cara kerja penerima bau tersebut. Terima kasih. Jadi terdapat saraf olfaktori yang nantinya menerima rangsangan, habis itu meneruskan rangsangan itu ke dalam otak. Ya, sudah terjawab. Boleh ditunjukkan letaknya di dalam foto itu?
terjawab ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok mereka. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk presentasi dan hasil karya yang sudah kalian lakukan tadi ya. Beri aplaus untuk kita semua. Adapun penguatan yang Miss Christine akan sampaikan bahwa organ-organ yang menyusun sistem pernapasan manusia itu ada hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, kita semua dalam waktu hidup tentu membutuhkan oksigen, dan oksigen itu berperan untuk sistem respirasi kita yang nantinya bertujuan untuk menghasilkan energi. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, diskusi mau tanya juga ya. Hari ini kesimpulan kita apa? Silakan boleh salah satu menjawab. Kesimpulan kita hari ini apa? Alex? Ya. Alex, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, mungkin kalau menurut saya sih kesimpulan itu mungkin gini ya, karena di tubuh kita ini ada banyak organ pernapasan, jadi kita harus menjaga organ pernapasan ini dirawat dengan baik, jadi tidak selesai dengan cara tidak merokok, terus juga makan makanan sehat dan rajin berolahraga gitu. Oke, terima kasih ya untuk Alex yang sudah memberikan kesimpulan. Ya, sekalian waktunya untuk kita quiz time. Ya, silakan anak-anak sekalian join ya pada quizzes yang sudah ada di layar tersebut ya. Saya mulai ya. Silakan.
Ya. Bagaimana perasaan kalian ketika melangsungkan pembelajaran hari ini? Silakan. Ya? Federico? Oke, kemudian Felicia? Senang. Oke. Jelaskan manfaat apa yang kalian dapatkan setelah melakukan pembelajaran ini. Manfaat apa ketika kalian sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia? Silakan, Calvin. Kira-kira manfaatnya apa ya? Manfaat dari pembelajaran ini yang memberikan pengetahuan yang baru, seperti kan ada beberapa nama penyakit yang saya inginkan ada kayak asma dan berbagai lain-lainnya gitu. Itu menambah ilmu pengetahuan yang baru. Oke, terima kasih Calvin. Berarti menambah ilmu pengetahuan yang baru. Terima kasih ya. Tentunya kita juga perlu untuk menjaga kesehatan kita. Oke, selanjutnya adapun tindak lanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak untuk mempersiapkan di LMS sudah saya upload untuk sistem peredaran darah pada manusia. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Silakan kepada Alex untuk berdoa. Mari. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu. Hari ini kami semua bisa melakukan pembelajaran biologi dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tolong berkatilah kami semua agar kami semua dapat mengikuti pembelajaran berikutnya dengan baik dan kami bisa mendapatkan manfaatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati. Silakan boleh disiapkan kembali. Sedang please. Sampai dah. Good teacher. Good morning, Miss Christine. Thank you and God bless you. Bless you too. Selamat siang Bu Christine. Selamat siang Pak Evan. Bagaimana perasaan Ibu saat saya mengikuti observasi? Perasaan saya ketika Pak Evan mengikuti saya ketika saya belajar di kelas yang observasi kelas saya merasa senang, juga sekaligus ada perasaan tentunya grogi juga ya, karena kan juga dilihat ketika saya mengajar seperti itu Pak Evan. Baik, Bu Christine. Kalau boleh bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas itu seperti apa sih Bu? Baik, area pengembangan yang saya lakukan di kelas adalah untuk aspek pengetahuan, kognitif, juga afektif, serta keterampilan psikomotor daripada peserta didik. Baik Bu. Apa bisa diceritakan lebih mendetail tentang area pengembangannya tersebut? Baik, akan saya ceritakan. Adapun untuk aspek pengetahuan atau kognitif, peserta didik akan mengerjakan post-test itu ya. Dalam rencana pembelajaran juga disertakan adanya post-test dan juga ketika Pak Evan sudah mengobservasi, post-test pun juga terlaksana dengan baik. Itu untuk mengukur aspek pengetahuan atau kognitif daripada siswa. Kemudian untuk afektif selama proses pembelajaran ada diskusi kelompok juga dari peserta didik ya. Kemudian itu juga ada jurnal observasi daripada guru juga. Nah, bagaimana melihat dari keaktifan mereka, kemudian kerja sama mereka ketika mengerjakan tugas-tugas kolaborasi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah aspek psikomotor atau keterampilan dari proyek yang mereka kerjakan seperti itu. Luar biasa yang Ibu lakukan dalam kelas ya Bu ya. Oke. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu tadi sampaikan itu mengalami hambatan Bu atau kekurangan lah gitu? Ya, ada beberapa hal yang saya alami ketika saya melakukan area pengembangan, khususnya di
aspek psikomotorik atau keterampilan, ya, tentu dimana karena siswanya heterogen, ya ada siswa heterogen, ya walaupun sudah dikelompokkan sesuai dengan bakat dan minat mereka, proyek mereka, namun masih ada sedikit laporan dari beberapa siswa. Kalau Miss ada atas nama A tidak mengerjakan, ya mereka hanya istilahnya bantuin sedikit saja, saya yang merasa terlalu banyak, seperti itu adalah pengakuan dan sharing daripada siswa tersebut. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Nah, ketika proses pembelajaran, saya mencoba juga untuk memberikan penilaian bagi peserta didik itu sendiri, menilai dirinya sendiri, dan juga penilaian antar teman, ya, self assessment dan juga peer assessment yang perlu untuk dikembangkan. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan juga tentang langkah-langkahnya seperti itu mengenai solusi dalam kelas ya Bu ya. Apakah solusi yang Ibu lakukan dalam kelas itu sudah berhasil ya Bu? Ya, adapun solusi yang saya sampaikan itu membantu bagi para siswa supaya setiap individu punya tanggung jawab ketika mereka diberikan tugas, khususnya tugas-tugas kelompok. Kolaborasi mereka juga dapat tumbuh seperti itu. Iya. Melihat dari pengalaman Ibu ketika saya observasi dan juga pada saat Ibu lakukan pembelajaran dalam kelas dan beberapa mengalami hambatan ya Bu ya, hambatan dalam proses pembelajaran tadi. Adakah rencana untuk memperbaiki? Mungkin nantinya dalam pembelajaran akan lebih maksimal kembali. Ya, baik, terima kasih Mbak Evan. Adapun hal yang perlu perbaiki dan juga tambahkan adalah saya harus memperjelas untuk publik penilaian dan menyertakan dan mengkomunikasikan kepada peserta didik ketika mengerjakan tugas, ada juga penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. Itu saya harusnya sertakan dalam diri saya untuk kedepannya. Baik Bu, mudah-mudahan ya apa yang Ibu rencanakan ini dapat terlaksana ya Bu, dapat terlaksana dengan baik ke depannya gitu. Kalau saya boleh tahu nih Bu, kapan atau kira-kira rencana Ibu ini Ibu laksanakan gitu Bu? Adapun perencanaannya adalah minggu depan langsung Ibu, luar biasa. Jadi langsung mengevaluasi apa yang menjadi hambatan ya Bu ya. Evaluasi dan merefleksi tentunya dari hasil pembelajaran yang minggu lalu sudah dikerjakan. Baik, saya sangat menantikan perkembangan atau hasilnya nanti ya Bu ya. Mungkin kita bisa sharing kembali mengenai rencana yang sudah Ibu lakukan nantinya. Gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih loh untuk jawaban-jawaban dari Ibu. Semoga yang Ibu rencanakan ke depannya sekali lagi saya sampaikan dapat terlaksana dengan baik. Baik, saat ini kita akan mendengarkan tanggapan dari Ibu Liz. Silakan Bu Liz. Terima kasih Pak Evan dan Ibu Kristi ya. Bu Christine. Ibu Christine, oke. Ya, luar biasa saya menyimak prosesnya wawancara dari tadi untuk pasca observasi. Pak Evan sudah berusaha menerapkan tahapan-tahapan pada coaching Tirta. Kemudian Bu Kristi juga memberikan tanggapan yang luar biasa. Saya jadi penasaran, seandainya saya ikut observasi mungkin lebih lebih afdol sebenarnya ya. Nggak Bu Christine bercanda, nanti tambah dredeg nanti Bu Christine. Oke, pemanasan Bu Christine, pemanasan nantinya jenengan juga akan mengalami sesi yang seperti ini, begitu nggih? Paling terima kasih Bu. Pak Evan, ya sama-sama. Untuk Pak Evan lebih dipertajam lagi Pak. Oke. Kali saya yakin tidak ada hal yang sulit apabila kita mau mencoba. Sukses semuanya. Hanya sampai di sini saja saya bisa kasih banyak komentar. Sebenarnya pengennya itu melihat tayangan videonya langsung Pak Evan. Tetapi karena hal nanti tetap dikirim linknya ke saya. Nanti saya akan cermati lebih lanjut. Juga untuk sarana saya belajar, karena sebagai observer itu tidak hanya
di depannya panjenengan berdua pasti akan sering melakukan hal tersebut. Apalagi kalau di sekolah sudah diterapkan mengerjakan PKG juga kan ya. Nah di PKG itu kan ada guru senior ya kan. Dua juga akan berperan sebagai guru senior yang wajib juga melakukan observasi kepada teman-teman yang lain. Oke, semangat untuk maju semuanya, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Lis. Nanti Sama-sama. untuk video lengkapnya akan saya kirimkan pada Bu Lis. Ya Bu Lis. Oke. Demikian kegiatan pasca observasi. Terima kasih untuk Bu Christine. Terima kasih untuk Bu Lis untuk kehadirannya. Terima kasih semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak, Ibu. Selamat siang. Siang, Ibu.